Ambiar. Geger. Dengar ya. Kenapa? Kita semua di sini pakai mic kecil. Jangan kalian pakai mic besar, terkesan. Percuma saja kau datang lagi. Hati ini terlanjur benci. Biarlah aku hidup menjanda tanpa kau di sisiku. Kenapa sih, Ki? Hah? Kenapa emang? Enggak, kalian tuh teriak-teriak pakai mic gede. Kalian ingin menunjukkan suara kalian. Kita udah pakai clip on profesional. Oh, hey. Tapi sini. King, kok muka kamu glowing banget sih, Ya King? memang setelah terjadinya, ya nanti aku cerita, aku nggak enak cerita di sini ya. Dia habis lasen supaya penampilannya menarik. Tapi kita juga berharap buat sobat Ambiar di luar sana Ya ya. Allah, kalian itu selalu perawatan terus ya. Aku lama loh nggak perawatan. Mau sudah menikah, mau belum menikah harus tetap melakukan perawatan. Ya. Ya semenjak Ya kan? janda aku nggak pernah perawatan. Atau nggak siapa apa-apa. janda? Gini ya, mau janda atau tidak, yang paling penting adalah ada orang yang menghargai dan juga menghormati kita. Betul. Termasuk Itu loh. yang sudah menikah, kalau sudah punya pasangan, tolonglah pasangannya ini dijaga ya. Perlakukan dengan lembut, perlakukan Betul. dengan baik. Seperti yang kita tahu bahwa tindakan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang Vena Melinda yang diduga dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan. Akhirnya dan kita saksikan bersama-sama Ferry Irawan sudah ditahan di Polda Jawa Timur. Tanggapan kalian? Coba, kalau buat aku secara pribadi gini ya Sobat Ambiar. Dari wanita. Kamu dulu deh. Barusan seperti yang aku nyanyiin kan, percuma saja kamu datang kalau hanya untuk menyakiti aku. Cinta sih cinta, tapi kita tiap hari nggak makan cinta. Kita itu makan ketenangan. Dalam Ya. rumah tangga berantem terus, apalagi sampai main tangan. Waduh. Iya, kalau buat aku juga sebenarnya kalau ada gesekan, konflik segala macam kayaknya itu biasa ya. Jangankan orang yang berumah tangga, orang yang pacaran juga ada, orang yang temenan juga ada, yang bekerja juga konflik ada. Itu biasa, itu wajar namanya masalah. Betul. Tapi kalau sudah melakukan kekerasan verbal dan juga non verbal itu baru jadi masalah dan itu tidak dibenarkan. Betul. Ya pokoknya intinya kalau memang nggak cinta seperti yang aku bilang kemarin gini. Kalau memang udah nggak cocok daripada saling ada menyakiti, baik itu ngomong Ada yang kasar perselingkuhan. atau mukul atau apa, udah aja berpisah. Memang berpisah bukan solusi, tapi memang tidak disukai. Tapi kalau memang udah tidak bisa dipertahankan, ya berpisah saja, tidak usah Ya. ribut. Gini loh, perempuan itu makhluk yang sangat lembut sekali. Jadi ketika ada sesuatu, kan perempuan itu kalau misalkan dibengkokkan terlalu kenceng itu nggak bisa. Betul. Kalau mau diluruskan tuh pelan-pelan. Betul. Gitu. Ya kalau perempuan ngomel, ya memang perempuan begitu. Bibirnya ada dua. Kalau Nah, laki kalau yang- laki-laki bibirnya satu. Terus tiba-tiba ngomel, Waduh. itu namanya. Sebentar, emang perempuan bibirnya dua? Ini satu lagi mana Kan di belakang? satu. Di mana sih? Oh Maksudnya iya. satu dan dua. Bibir jadi atas, bibir bawah. lebih cerewet Lebih gitu cerewet, ya. wajar Cuman kalau gitu. kita lihat juga dengan ancaman hukuman yang harus diterima oleh seorang Ferry Irawan adalah ancaman 5 tahun penjara, bukan hukuman yang tentu saja ringan ya. Dan kabarnya juga dari Vena Melinda siap menggugat cerai dari Ferry Irawan. Apapun itu kita berharap tentunya yang terbaik untuk seorang Vena Melinda dan tidak ada lagi tindakan kekerasan dalam rumah tangga bagi siapapun yang sudah menikah ya. Iya. Oke, di Pagi-Pagi Ambiar kita kali ini kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Ini mau cerai juga katanya. Belum nikah. Oh belum. Kalau ini belum nikah tapi sudah kawin. Atas Kawin siapa? maksudnya gimana sih? Gimana mau kawin orang nikah aja belum? Kita akan hadirkan seorang bintang tamu di mana dia sempat memprediksi rumah tangga Vena Melinda dan juga Ferry Irawan. Dia pernah menyatakan bahwa rumah tangganya tidak akan berakhir dengan sempurna. Memang tidak ada yang sempurna, tapi harus berakhir di tengah jalan. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Roy Kiyoshi. Maaf mau nanya, Anda mau syuting apa mau sekolah sih sebenarnya? Ya, Ini mohon konsep. maaf ya, ini mohon maaf ya. Kenapa? Ini foundation nomor berapa? Kayak mau, mukanya tebal banget kayak mochi-mochi Cianjur. Keputihan ya gue ya. Enggak sih, cuman bagus baiklah. kalau dipakai sama Roy. Teman maksudnya barangkali ya advice untuk pemirsa. Kira-kira Iya, ini adalah tren model 2023 harus putih. Oh harus putih 2023. Tapi kalau ininya putih, lehernya hitam. Gitu ada ya? tuh, aku tahu. Iya, itu memang tren baru sebenarnya gue yang ciptain. Oh. Terus rambutnya harus rambut nanas terbang. Oh ini rambut apa? Nanas terbang.
Untung gak ada Karen Delano. Kalau ada Karen Delano dipinjem rambutnya nanti sama dia ya. Oh, ini Ramba Terata Hayo Nanas Pasapa. terbang. Oh, nanas terbang ya. Oke, Roy Kiyoshi, sehat ya? Sehat. Kita Kami semua bertiga. mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, Dede. Iya. Oh, aku pikir ini strawberry, Dede. Bukan. Tapi lucu sih Ramba. Nanas terbang. Tren terbaru ya. Tren Kita terbaru. mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini prediksi Roy Kiyoshi tentang rumah tangga Vena Melinda dan juga Ferry Irawan. Benar, kalau tadi kita saksikan ada Vena Melinda, dia menangis terseduh-seduh. Itu adalah di saat kemarin menjadi bintang tamu di sini dan saat commercial break atau saat iklan. Itulah yang terjadi, begitu sedihnya seorang Vena Melinda. Iya. Roy Kiyoshi, ini kamu tadi sempat memprediksi ya, pasangan selebriti menikahnya heboh, berpisahnya juga heboh. Tapi sebenarnya kapan kamu memprediksi itu? Tepatnya bulan Desember seperti itu. Desember lalu ya. Desember pertengahan. Desember 2022. Desember 2022. Itu ditujukan untuk siapa? Iya, sebenarnya kan kita nggak boleh menyinggung orang lain. Sebenarnya kan mereka punya privacy. Cuma sudah diduga, tampaknya yang saya nggak apa-apa ya sebut ini ya. Ferry Irawannya itu memang tidak tulus gitu. Bukan orang yang benar-benar mencintai. Dan saya mencium aroma seperti kayak perpecahan dan konflik yang sangat-sangat besar sekali gitu. Ya Tidak ini memang tulus. salah pilih sih sebenarnya. Sorry, kenapa? Salah pilih Siapa yang sebenarnya. salah pilih? Vena Melindanya. Tidak tulus itu maksudnya gimana ya? Jadi aku Ada ngerasa something di balik hubungan itu. ada gitu. something di balik hubungan itu. Ada agenda khusus gitu loh. Jadi ada semacam kayak ya take it advantage gitu, kayak Mengambil keuntungan? Ngambil keuntungan seperti itu. Jadi ya aku sedih juga lihat kemarin kan si Kak Vena Melinda itu sampai nangis seperti itu. Itu kayak udah tertekan banget gitu. Tertekan sekali Udah seperti capek gitu udah ya. capek. Makanya aku adalah orang yang sangat-sangat ngecam sekali tindakan KDRT dalam rumah tangga. Betul. Karena mau gimana pun dalihnya, itu adalah Tidak dibenarkan. sesuatu yang salah dan tidak bisa dibenarkan. Betul. Oke. Ya kan seperti itu. Jadi Roy Kiyoshi yang kamu prediksi di Desember 2022 menikah heboh, bercerai heboh itu ditujukan untuk Betul. Vena dan juga Ferry. Iya, karena tapi kan kita harus menghormati privasi orang dan keputusan orang kan. Betul. Jadi ya seperti itu. Oke, jadi saat itu kamu memang belum bisa menyebutkan siapa, tapi Iya, sekarang kamu iya. dengan begitu yakinnya itu adalah untuk mereka. Betul Oke, sekali. sekarang ini kan kita tahu bahwa Ferry Irawan sudah ditahan, menjadi tersangka juga. Kemudian apa yang kamu lihat berikutnya dari rumah tangga mereka? Akankah misal dari Iya, Vena Melinda menarik laporan, mencabut laporan, kemudian rujuk, atau justru akan meneruskan proses hukum dan juga menggugat cerai? Aku ngerasain ini akan ada perceraian yang sangat-sangat tragis gitu. Jadi menurut kamu mereka akan berpisah? Prediksi kamu? Hanya prediksi ya. Ya berpisah sih, dan memang lebih baik berpisah seperti itu. Aku nggak tahu ya, gergetan banget ngelihat Kenapa? si Ferry Irawan kayak psycho gitu. Sorry, I'm so sorry. Tapi ngomong ya, Kenapa kamu bisa bilang gitu? karena dia pembawaannya sangat-sangat tenang sekali dan dia bisa kayak mengkamuflase gitu. Kayak bisa Iya, kayak player victim keadaan. nggak sih? Oke. Kalian ngerasain nggak? Kayak Ya, setiap orang pasti punya opininya masing-masing, Iya, termasuk iya, juga iya. Sobat Ambiar di rumah punya opini dan asumsinya masing-masing. Tapi kalau menurut Roy Kiyoshi, penyebab mereka bertengkar itu apa sih? itu aku belum ada vision tentang itu. Cuma aku ngerasain ya itu aja gitu, kayak sesuatu yang simple tapi emang jadi KDRT seperti itu sih. Oke. Hal yang simple menurut aku ya. Kemudian prediksi dari Roy Kiyoshi tentang Ferry Irawan ke depannya seperti apa? Dia akan mendekam di balik jeruji. Itu yang aku rasain sih. Gitu. Seharusnya aku ngerasa gini deh. Dari awal aku juga udah ngerasa kalau Ferry Irawan itu memang nggak oke gitu. Aku udah ngebatin gitu. Udah ngebatin dalam hati seperti itu sih. Lantas apa yang akan terjadi? Prediksi Roy Kiyoshi jika mereka berdua berpisah. Nothing happen sih. Biasa aja sih gitu. Lebih bagus untuk Kak Vena Melindanya. Oke. Karena kan memang Kalau berpisah. betul sekali. Tapi ya ini balik lagi ini opini saya ya. Jadi jangan terlalu menjadi Bawa serius. dibawa serius untuk Dijudge. orang-orang ya dijudge Dijudge gitu. yang aneh-aneh karena Oke. setiap orang Ya, pasti punya jawaban opini sendiri ya. masing-masing. Sejauh apa sih prediksi kamu untuk melihatnya, vision kamu untuk melihat dari Vena Melinda sendiri? Apakah pada akhirnya kita tidak mendahului takdir, tapi ini kan prediksi dari seorang Roy Kiyoshi ketika kamu tadi bilang bahwa mereka akan berpisah.
apakah kamu melihat vision ke depannya dari seorang Vena Melinda akan kembali membina rumah tangga dengan orang lain? Enggak. Aku ngerasa enggak. Jadi sendiri aja. Jadi akan kembali sendiri sementara waktu seperti itu. Karena menurut aku Kak Vena Melinda masih ada perasaan takut dan traumatik gitu nggak sih? Oh, pernikahan ya? Iya, pasti seperti itu. Oke, dari Ferry Irawannya sendiri, selepas misalkan kalaupun nanti berpisah, kemungkinan dia untuk membina kembali rumah tangga, apakah kemungkinannya kecil atau cukup besar? Aku lihat nol besar. Nama dia menurut aku nama dia udah susah untuk dinaikin lagi, untuk menimbulkan kepercayaan orang, seorang wanita juga kan. Iya. Kita pada takut nih, misalnya kita sebagai seorang perempuan gitu ya, dan seperti itu jadi ya. Kita pengen dapat suami seperti sesosok malaikat, bukan kayak monster ya. Betul, pokoknya yang namanya KDRT itu sesuatu yang salah dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Oke, Itu yang aku statement dari Roy Sekuat-kuatnya Kiyoshi. seorang wanita bisa bela diri, Iya. pasti tetap akan kalah sama laki-laki yang dia cintai. Kan? Iya. Tapi gini loh, aku juga pengen pesan ke semua yang di rumah pemirsa bahwa ini kan yang terjadi kasus KDRT-nya adalah public figure ya. Iya. Tapi aku ngerasa di luar sana juga masih banyak orang-orang biasa yang takut untuk speak up. Takut untuk speak up Sangat gitu. banyak. Iya, jadi aku mohon kalian untuk ayo, Mbok, ya kita sebagai orang yang punya harga diri sebagai seorang wanita, yuk kita speak up rame-rame untuk tidak ada toleransi sebagai orang yang jadi korban KDRT. Jangan cuma karena alasan anak atau cuma karena nggak mau jadi janda. Iya. Pasti kan semua wanita tidak mau jadi janda, tidak mau jadi duda. Tapi kalau sudah dalam sebuah perjalanan perkawinan itu ternyata ada sesuatu hal yang memang kayaknya harus stop nih, nggak bisa diteruskan. Kalau misalkan diteruskan, aku bisa bonyok atau bisa mohon maaf, bisa mencelakakan nyawa orang lain. Lebih baik berpisah. Oke, Roy Kiyoshi, ini kan baru awal tahun 2023 ya, masih bulan Januari. Yang kamu lihat, vision kamu ke depannya, prediksi kamu, akankah ada kasus KDRT lainnya di kalangan selebriti di tahun ini? Ada. Masih ada. Karena gini, ketika satu muncul, kemudian satunya muncul, mereka ada sedikit keberanian untuk speak up. Itulah yang terjadi, terbongkar seperti Efek itu. domino. Efek domino efek gitu. Oke. Karena ketika mereka speak up rata-rata, mohon maaf nih, kebanyakan netizen yang kurang edukasi mengatakan bahwa wah kok buka aib rumah tangga. Betul. Wah kok wah ya macam-macam lah. Iya. Oke, Roy Kiyoshi. Iya. Boleh tolong disebutkan jenis pekerjaan dari selebriti tersebut apa? Apakah penyanyi, pemain sinetron, pemain film, model? Atau pemain gulat mungkin. Ada seseorang yang pemain sinetron seperti itu. Ngetop. Dan kemudian ada news anchor juga. Oh wow. Terus ada Sebentar, pemain sinetron ngetop? ngetop juga sih. Ngetop banget. Ya sebagai aktor sih. Dan aku ngerasa ada. Aktor berarti laki-laki ya? Oke. Penyanyi dangdut nggak ada. Aku tebak ya, Siapa? pemain gendang. Nikah juga belum dia. Kita udah Pemain serius gendang. loh. Oke. Jadi pemain sinetron ada ya? Pemain seperti selebriti lah, seperti Oke. public figure seperti itu. News anchor pun ada? News anchor pun ada. Wow. Makanya ini dari satu efek jadi ngerebet ke yang lain. Oh, gue harus pick up juga nih. Gila, gue aja diginiin gitu. Oke, ceritanya. aktor inisial? Aku nggak bisa sebut itu sih. Pokoknya ini siapa ngetop banget. Muda atau Mitchell? Muda. Masih muda? Masih muda, Nggak, seperti itu. aku tanya sama laki-laki yang melakukan kekerasan kepada istri. Mereka tuh melihat istri tuh kayak apa ya? Ya dasarnya orang karakternya psycho gitu loh sebenarnya. Mereka kayak udah get used to dengan itu sebenarnya sih. Sebenarnya istri di mata mereka tetaplah istri mereka, tapi bagaimana mereka bisa mengontrol emosi atau tidak, itu yang jauh lebih penting ya. Tapi kan semengontrol emosinya kita itu siapa sayang bisa melakukan kekerasan kepada perempuan tuh gimana sih? Iya. Kita sih berharap ya apapun itu bahwa tidak ada lagi kejadian Kekerasan. KDRT, siapapun KDRT, itu korbannya, iya, mau siapapun. laki-laki, perempuan, suami atau istri ya. Iya, Oke, karena- baik berarti untuk KDRT akan
terjadi di kalangan selebriti di tahun ini ya? Iya, itu masih terjadi. Kemudian juga kasus-kasus hukum yang dialami oleh public figure itu juga bermunculan lagi. Misalnya? Ya, seperti penyalahgunaan narkoba dan segala macam seperti itu sih. Penyalahgunaan narkoba. Ya, itu juga ada. Selain itu apa? Selain adanya KDRT, penyalahgunaan narkoba, apalagi kasus yang menghebohkan di kalangan selebriti di 2023 yang lebih spesifik lagi? Lebih spesifik lagi. Jadi di tahun 2023 juga cukup unik banget. Tampaknya orang-orang akan melakukan satu cerita kawin settingan. Menikah settingan. Menikah settingan. Itu mulai ngetren lagi di tahun 2023. Menikah settingan tuh kayak gimana? Menikah settingan itu adalah untuk mencari popularitas cuman itu. Ini doang ya, cuman yang hanya bohong. untuk main-main doang. Untuk main-main doang. Nah itu juga, aduh. Ada main-main hidden agenda atau sebenarnya. untuk settingan untuk menaikkan popularitas beda loh. Main-main untuk mendapatkan harta. Ya, dua-duanya kalimat itu yang mah. lebih ke arah popularity gitu. Oh, untuk mendapatkan popularitas. Oke, jenis pekerjaannya Jadi apa? konten. Selebriti yang nikahnya settingan dia selebriti Artis, penyanyi artisnya tuh dangdut, apa tuh? pemain sinetron, penyanyi pop, host. Nggak, nggak bisa jawab gue. Enggak artis. Host bukan. Jawab aja, host bukan. Kenapa jadi ngotot? Kalau jawabannya adalah host dan settingan, host dan penyanyi dangdut memang betul settingan Tuhan. Oke, jadi ada ya nikah settingan ya? Nikah settingan, tapi aku nggak bilang itu siapa. Oke. Baik, kita mau tantangin kamu dong buat Roy Kiyoshi kan dari tadi Buat kita apa? nanya selebriti. Settingan kawin. Selebriti terus. Coba dong prediksi kalau Dewi Persik 2023 gimana? Iya. Kamu diketawain, saya kamu diketawain. Ya, gue juga ketawa. Oh ya udah deh. Oke, baiklah. Aku akan melihat kalian berdua seperti itu kan, yang kalian maksud kan? Oh berdua ya? Berdua. Iya, kalian menurut aku kalian adalah pasangan yang kocak sih sebenarnya. Dan pasangan lucu, yang kocak. Yang satu Mami Depe Oh my God. itu bersemangat berapi-api. Emosian, bilang aja emosian. Berapi-api bukan berarti emosian, energik. Oh iya. Terus Extrovert. kalau kamu yang bisa nenangin dia gitu. Oke kok, ya udah jalanin aja sih. Terus kalau kita punya anak berapa? 11, 12, 13 berapa? Ini pertanyaan yang sangat sulit sekali sih. Tapi kira-kira Pertanyaan yang sangat sulit karena itu intinya jalanin aja udah ya gitu. enggak yang ini dari enggak tapi dari aku mau Kinasat tanya deh. mereka pacaran misalkan. Tapi kira-kira nyampe nggak nih? Ini mah Nikah. ini aja ngobrol aja. Nyampe nggak ke jenjang pernikahan? Belum. Pacaran bisa berapa lama? Pacaran terus. Cuma ya semakin dekat. Cuma kan aku belum. Ini kan belum Iya. bukan berarti tidak kan. Ya, emang aku tuh kadang bukan cuma butuh surat nikah, surat tanah juga aku butuh. Sekarang aku tanya Karena sama harta kamu, baik, teman. gimana aku mau pakai cincin kamu tuh kayak gitu, jadi meragukan aku. Tuh. Kita satu visi misi. Oke, singkat buat Roy Kiyoshi ya. Siap. Pesan untuk selebriti, pesan-pesan di 2023 ini apa yang aduh sakit ya Allah. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan secara general ya. Ketika kamu melihat prediksi 2023, aduh sakit. Jadi tahun 2023 kita juga sebagai public figure harus jaga image kita tentang media sosial sebenarnya. Tahun 2023 tuh kita kayak bisa terpengaruh sama media sosial dan kemudian kita juga bisa terlibat kasus dengan sosial media juga. Itu yang pesan aku juga. Dan kedua adalah yuk stop yuk kasus KDRT seperti itu. Jadi aku berharap tidak ada kasus-kasus seperti ini lagi. Oke, baik. Itu yang aku pesan. Itu pesan untuk selebriti di tahun 2023. Prediksi Roy Kiyoshi, persiapan diksi kata-kata, mempersiapkan aksi melalui kata-kata. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda.